meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan salat. Wending mati ilolonga yarga tumakar meki ilolonga ngero asan ngirilino dan nia lebih pari akhir akhirnya nasibawi itu sampajang. Jadi nawandi tumakar melo kaji kasia tani masandan nyawaku kolino loka apa mege iku. Loka apa mege orang paraku. Itu gaga narampero. Imero ternyata sampajang sediwi asabar na tumanyamar rilino senang nyawai mariwati lebih beriaha. Bukan hal yang asing bagi kita semua bahwa sholat adalah ibadah yang paling agung bagi seorang muslim. Jadi pahangengi masalahnya ya dengan tujuan dari sampajangnya tetani iri seladani yero apa kario napa senai sampajata. Karena ia adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Bukti persaksian kita yang menyatakan tiada sembahan, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ero buktina ko yakuni ero makerde itu gaga bawa dengan sompa sakali no Allah. Di antara buktina yang dari itu engkana siasa ipego yero sampajani. Karena orang yang tidak sholat berarti tidak melakukan sembahan peribadatan kepada Allah seperti yang diikrarkan dalam syahadatnya. Perlu dipaham. Yaitu narekodene pego yerasane sampaja tanre itu makira dene pabutta dene buktikan yero jancita ipawe korona di dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun hamaka datibah watak peris itu obo mato ya itu wapala mato tapi dene buktikan nasibawai sampajan salat bukti syahadat. Karena orang yang dengan demikian dia bisa dianggap sebagai orang yang berdusta dalam persaksiannya. Tentu tidak seorang pun di antara kita yang ridho rela dituding sebagai seorang yang berdusta. Cia kisah, tapi nyata apa pakro? Pengelatan wakil. Kalau begitu, mengapa masih ada di antara kita yang masih meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu? Berikut ini ada beberapa pertanyaan sebagai bahan renungan bagi kita yang belum menjaga sholatnya. Pakutan dari sesi amanah ini yang masih malas-malas sholat 5 waktu, meremeh-remehkan sholatnya, bahkan na'udzubillah dari kode pekasih nepegawi. Kita tidak mau mengklaim orang, tidak mau mencap orang begini dan begitu, tidak. Ini syariat. Lalan na metoharo agamata, lalan na metohari tau na pancaji po Allah Ta'ala. Di antaranya, tahukah kita siapa yang menyuruh kita sholat? Ini pertanyaan. Magi saja dari ceramah ngir pacar misalnya sholat sempajang samanna manahan alih dibawa makanja. Bukan masalah seperti itu. Yang perlu kita pertama pertanyakan, kenapa sih ada sholat? Memang siapa yang memerintahkan? Apakah guru kita, ustadz kita yang memerintahkan? Orang tua kita yang suruh? Bos kita yang suruh kita sholat? Tetangga kita? Ini harus muncul dalam pertanyaan. Magi bani hatalina rampe ya sampajang sampanna ya talina singgung. Bukan begitu, saudaraku. Ternyata yang menyuruh kita melaksanakan sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah, rampe rilalana aku rangi surah Al-Baqarah ayat 238. Artinya jagalah sholat yang 5 waktu. Jagalah. Dan jagalah sholat wusta, sholat yang pertengahan yaitu sholat asar. Dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini pengelatan rampir dalam Al-Quran. Jadi kunarai ko ibaca kero ayat ternyata pacaramai melo yasan, ternyata pacaramai tadi melo masuran nih, tapi pasuran na Allah Ta'ala napalatu
mungkin terasa berat bagi kita melaksanakannya. Ya, mata samema di tipikau tumilomo pamatindro tu modo si gora si pabangi pada launi memang sempanya hayal sholat memang berat mata dari seseta. Ya. Masih buat mita nanai motor tak boleh balik kita dulu. Ya, itu tidak apa-apa. Tetapi coba kalahkan perasaan berat itu dengan mengingat bahwa yang memerintahkan sholat adalah Allah. Ibadah semangati. Pengalatannya pada suruh kai. Alena mereka Andre, alena mereka Docili, alena mereka Baga, alena mereka alasan, alisinga. Ikepadisi lokoro. Ibe ikalamana ger nak kutui. Nah sebab mau maga takone ro pegawai anak guru karyawannya narekoda rapi wattun na jam kerja jam kantor jam aktivitas pasti berangkat ya mau jadi Andrele kunjung kami terlambat. Kenapa kalau terlambat? Ada sanksi, mungkin gaji dipotong, mungkin bisa dipecat. Kenapa? Dia takut dengan bosnya, dia takut dengan pimpinannya, dia tidak mau melanggar. Tetapi justru harus kita lebih takut kepada Allah. Nah inilah pertanyaan pertama yang selalu muncul di dalam hati kita masing-masing. Niga je suruh ki masam pajak. Siapa memang yang suruh ki sholat? Ya, kalau kita sudah sepakat bahwa Allah yang suruh, maka mari kita takut kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Rabb yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Rabb yang maha agung, maha kuat, maha kuasa, pemilik surga dan neraka, yang akan menanyai kita pada hari kiamat nanti tentang apa yang kita lakukan dengan perintah dan larangannya. Harus disadari. Nah, tanai kak jematu buang Allah Ta'ala masam pajamu ko ya reganali ya ajaran tadi pacaran melo ya tali narampe das perintah buang Allah Ta'ala perintah. Nah dia nama watan tu, ya dia nama watan. Maka dia pula yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tak mampu kita hitung banyaknya. Harus disadari. Papenya menawariki aja deh kok anja si sule jokah apa meresat tu bendengin apa kancir aja tak mau Allah Ta'ala ciamas sama. Ya langsung Allah kunci lutut tak tidak bisa bengkok. Susah duduk. Makanya nikmatnya luar biasa. Bisa duduk, bisa jongkok. Ya, tangan tak bisa belok-belok. Seandainya lurus terus tangannya santri, dikasih ikan di piring, lurus terus tangannya tidak bisa belok masuk ke mulutnya. Bagaimana dikasih makan? Makanya ini nikmat dari Allah lengkap sekali. Allah suruh kita hanya sholat, malasnya luar biasa. Santri kalau tidak dijaga sama ustazah biasa terlambat pergi sholat. Ya. Kenapa takut sekali rajin sholat? Misalnya, maka pantaskah kita begitu kecil dan begitu lemah yang telah menikmati sekian banyak nikmat yang dicurahkannya enggan untuk sekedar berdiri, ruku dan sujud di hadapannya? Ya, kok bahasa tadi oke. Manang kamanahan di sisa manahan mulai. Nah cinampol ada begitu kasih egana tu walekku waliak ko bola ya pak bene ko walekku fasilitas oto ko pakai we usuro-suro mo tu bang balik ka we dinu ngina dia mo pego ya misalnya kanat tama pak ko ini cajian ni ya di fasilitas jalan HP masoli ya dia motor sekali na isu mak boko-boko mapan dia tidak tahu Allah Ta'ala dia yang berikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung dan tidak usah dihitung, tetapi hanya disuruh sujud ruku kok berat sekali ya. Ini adalah godaan syaitan kalau kita meninggalkan. Ini salah satu pertanyaan, siapa yang menyuruh sholat kepada kita? Nah kalau kita sudah pahami, yakin, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat bagi saudara-saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sempat kami sampaikan.
kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.